Poco baru aja launching nih spek yang gacor banget ya untuk HP di harga 4 jutaan yaitu Poco M6. Dan Poco juga ngeluarin produk terbarunya yaitu Poco M6 untuk entry level yang harganya 1,9 hampir 2 juta lah ya. Saya kira Poco M6 itu bakalan pakai chipset Helio G99 karena standar sekarang HP yang harga sejutaan ya minimal Helio G99 ya. Karena pendahulunya di Poco M5 itu chipsetnya Helio G99. Terus dia launching Poco M6, ya mestinya Helio G99 juga ya. Tapi nyatanya pakai Helio G91. Yang menurut saya chipset itu tuh ya kurang mumpuni ya kalau dipakai main game yang sedikit lama. Dan kalian pasti penasaran ya, gadget yang kali ini Gadget Max bahas ya, mending daripada beli Poco entry level yaitu Poco M6, mending coba smartphone ini yang speknya gacor banget. Nah kalian pasti penasaran, saksikan video ini sampai habis ya. Saya mau pindahin dulu kamera ke atas buat re-unboxing produknya. Dan ini dia HP-nya Itel RS4. Bang, kok bahas ini lagi sih? Oh ya, ini titipan ya dari teman. Saya dapatkan di Shopee dengan harga cuma 2 juta aja ya. Kemarin tuh ini harganya 2.150.000. Terus saya dapat potongan dari Shopee pas gajian kemarin tanggal 25 itu. Jadi dapatnya harga 2 juta aja. Murah banget sih ya. Helio G99, RAM 12GB, storage 256GB. Kalian cari brand manapun gak ada ya. Poco pun gak bisa nih nyaingin HP ini. Mestinya kan Poco bisa ngeluarin seri Helio G99 dengan RAM 8GB. Ya mungkin apa dikurangin ya di bagian kamera atau di bagian layar, dijual di 1,8 juta. Kan bisa bersaing sama Itel RS4 ini. Tapi nyatanya Poco nggak bisa ya bersaing sama brand satu ini ngeluarin produknya. Untuk seri entry levelnya, kalau mid range atau flagship sih ya menang Poco jauh ya Itel ya. Itel ini mainnya kayak di HP sejutaan gitu ya. Ya tapi udah gila banget ya Helio G99 ya. Poco M6 aja jauh banget ya. Helio-nya cuma G91 kalau salah. Jadi jauh menurut saya. Nah, ini saya beli varian RAM 12GB dengan storage di 256GB. Kalau kalian cari HP gaming ini jadi pilihan banget. Kalau kalian cari HP yang sedikit beda, kalian bisa beli ini Nubia Neo 2 5G. Ya, gitu ya. Dan smartphone ini menarik banget buat dibahas. Oke, tampilannya seperti ini. Dari packagingnya nggak ngerti juga nih kok bisa sekeren ini. Kalau kita bandingin sama box dari Poco mungkin standar banget ya. Poco kan gini aja boxnya ya. Ya Poco M6 gitu ya, ini Poco M6 Pro yang bagus juga nih. Nih, kalau kalian punya budget mending beli ini ya. Tapi kalau kalian cari chipset yang sama kayak Poco M6 Pro, ini bisa jadi pilihannya. Dia menggunakan Helio G99 Ultimate, 45 watt fast charging, dan sudah mendukung 120 Hz refresh rate, dan ini sudah menggunakan memori terbesar di kelas. Jadi ini udah HP all round ya. Jadi untuk harga murah Helio G99 ini termasuk setup yang paling oke menurut saya. Walaupun dari segi layar emang agak kurang ya, belum AMOLED. Kalau ada yang seri Pro AMOLED dengan harga 2 jutaan, menarik banget sekali ya. Nah, packagingnya seperti ini. Dimana lagi nih kalian cari HP sejutaan dapat packaging segini. Yang sejutaan itu RAM 8GB ya. Kalau ini kan RAM 12GB. Nih, wow, mantap banget ya. Nih, selling point-nya tuh. Pokoknya nggak ada yang bisa nyaingin ya. Saya nunggu Poco nih bisa ngeluarin spek seperti ini harga 2 juta pas ya. Mungkin downgrade dari Poco M6 Pro nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa Poco ya. Ya gitu ya untuk entry levelnya. Kalau flagshipnya ya emang kalah Itel. Itel mentok-mentok mahal paling 2 jutaan aja ya. Nggak ada nih Itel harga 3 jutaan. Nggak ada. Mungkin nanti mungkin ya. Itel bisa ngeluarin nih harga 3 juta tapi bisa ngasih Snapdragon 8 Gen 3. Nggak mungkin sih, karena masih main di MediaTek. Kita dapat jelly case, tampilnya seperti ini, kartu garansi, dan buku petunjuk. Nah, untuk garansi sih gampang banget ya, untuk klaimnya. Dan ini sudah dikasih adapter charger 45 watt, terbesar di kelas harganya. Brand lain masih 33 watt, ini sudah 45 watt. Ya beda sama Poco M6 Pro itu udah 67 watt ya beda, karena harganya beda, lagi 700 bedanya. Ini kita dapat kabel data USB Type-C sama SIM ejector. Oke, kita lihat unitnya ini. Ini saya dapatkan yang warna hitam seperti ini ya. Yang warna beige agak sedikit mahal harganya, nggak tahu kenapa sih ya. Nih desainnya sih emang kayak niru punya Realme ya, yang bulat-bulat seperti ini. Nggak punya ciri khas tersendiri nih Itel, tapi it's okay karena ya kita nggak melihat desainnya. Ini ya tampilannya seperti ini. Sebelah kanan ada tombol power sama fingerprint ya bener, volume up volume down, dan di bagian atas ada lubang speaker.
Ada buat SIM tray, di bagian bawah ini ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, USB Type-C, dan speaker. Jadi ini udah dual speaker. Kapan lagi nih HP sejutaan selengkap ini? Nggak ada. Kalian bilang Realme jualannya masih 2 jutaan ke atas untuk Helio G85. Kalian bilang Poco Helio G99 nggak ada yang harga sejutaan, kecuali beli bekas, yaitu Poco M5 atau stok-stok lama, dan itu pun stoknya udah nggak ada. Saya berharap banget nih Poco bisa ngeluarin atau bertanding entry levelnya sama Itel nih. Saya berharap seperti itu ya. Mungkin ya dikurangi di bagian layar ya, atau di bagian kamera, tapi bisa ngasih Helio G99, RAM 8GB lah minimal. Tapi Poco belum bisa. Oke, terus saya balik lagi buat bahas smartphone ini lebih detail. Nah, ini dia tampilan awal dari Itel RS4 ya. Udah lumrah ya, bentuknya seperti ini, desainnya seperti ini dengan bezel yang lumayan tebal di bagian bawah ini ya. Ya kalau tipisin lagi dikit kayak atas kan lebih frameless kelihatannya. Dan menurut saya ini adalah smartphone Itel yang tak terkalahkan ya sampai saat ini, karena brand-brand yang lain belum ada yang bisa ngeluarin HP baru dengan harga mulai 1 jutaan menggunakan Helio G99. Cuma Itel ini aja. Itu yang menurut saya sih masih menunggu nih brand-brand lain yang bisa ngeluarin spek seperti ini di harga sejutaan aja. Nah, smartphone ini menarik banget buat dibeli. Dari harga, kalian bisa beli harga untuk varian terendahnya RAM 8GB itu harga 1,7 jutaan, dan RAM paling tinggi 12GB kalian bisa beli dengan harga cuma 2,1 juta aja. Kalau kalian pengen diskon, langsung aja check out sekarang, itu ada diskon ya, potongan harga hingga berapa ya, lupa saya tuh, nanti masukin aja voucher di bawah. Nah, kita langsung aja lihat dari chipset. Kalau dari chipset sih semua orang udah tahu ya. Dia menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate. Arsitektur intinya adalah 6X RAM Cortex A55 di 2,0 GHz sama di 2X RAM Cortex A76 di 2,2 GHz. Pabrikasinya di 6 nanometer. Kemudian GPU-nya menggunakan GPU Mali G57MC2. Harganya cuma 2 juta aja. Brand lain masih harga 3 juta. Ini udah di 1 jutaan, mulai 1 jutaan. Dan smartphone ini dibekali storage yang lumayan oke juga di kelas harganya. Yang kalian cari di brand lain itu agak sulit nih, nyari RAM 12GB dengan storage di 256GB dengan tipe memori yang sudah UFS di harga cuma 2 juta seperti ini. Dan ini menurut saya out the box banget nih untuk HP ini. Jadi biasa RAM-nya 8GB kan, harga segini ini udah bisa ngasih RAM 12GB. Jadi kalau kalian cari HP RAM besar, ini bisa jadi pilihan buat multitasking harian kalian. Dan kita lanjut bagian berikutnya, yaitu adalah baterai. Smartphone ini hanya dibekali baterai 5000 mAh ya. Saya sih masih menunggu seri Pro-nya ya, bisa upgrade ke 7000 mAh kan lebih keren lagi. Tapi ini masih 5000 mAh dengan dukungan charger 45 watt ya, udah cukup banget. Dan kekurangan dari smartphone ini adalah apa bang? Ya ini nggak bisa update software. Saya tunggu pembaruan software, saya berharap ada Android 14 ya, tapi sampai saat ini belum ada sama sekali. Ini kelemahan dari HP Itel kayak gini ya, emang bagian software emang ada yang update-nya lebih cepat, ada yang enggak gitu ya. Kalau ini nggak ada update sama sekali ya. Kalau kita bicara seri-seri rendahnya seperti Itel P55 5G itu lebih sering ada update-an nih, karena layarnya itu touch delay. Kalau ini sih dari launching sampai sekarang belum ada update yang signifikan banget. Saya berharap Android 14 ada di HP ini ya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita bahas di bagian layar. Untuk bagian layar ini emang nggak istimewa sekali ya. Untuk warnanya sih ya kalau dilihat cukup aja, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Jadi udah cukup ya. Dan isu touch delay nggak ada di HP ini, lancar-lancar aja ya untuk HP ini. Beda sama Itel P55 5G kemarin. Saya mau beli produk itu ya, saya penasaran juga sama produk itu, harganya udah turun. Pertama kali launching harganya 1,6, sekarang kalian bisa beli dengan harga 1,3 juta. Saya mau bahas hal gitu, karena katanya saya lihat di reviewer yang lain itu touch delay-nya atau ghost touch-nya udah berkurang ketimbang pertama kali launchingnya. Ntar kita bahas lagi ya apakah beneran apa enggak. Nah kalau ini sih nggak ada isu touch delay, nggak ada yang ngeluh sama layarnya, karena teman-teman pasti ngiranya ini sudah wajar banget karena dengan harga segini dapat seperti ini. Sentuhan layarnya hanya 5 sentuhan aja. Kalau ini layarnya AMOLED, kebayang ya brand lain gimana jualannya nanti. Sekarang aja kayak susah jualan banget ya. Lihat Poco lah, Poco M6 itu ya. Kalau kita banding sama ini kayak jomplang banget gitu ya. Dan hype-nya emang beda banget.
itel itu ngeluarin produk tuh hype-nya, ngeri banget ya kalau udah dibahas sama Gadgetin, Jagat Review itu tinggi banget nih. Ya penjualannya juga meriah banget, ada gift box-nya seperti ini ya, buang-buang uang lah itu istilahnya itel ini ya. Jadi ini brand yang menarik banget untuk harga sejutaan. Kalau kalian punya budget yang lebih, mending beli Poco, yaitu Poco F6 yang baru aja launching sebelum produknya hilang di pasaran. Karena saya masih cek sekarang, itu stoknya masih ada. Biasanya kan sold out semua, ini masih ada stoknya. Nah, buat nonton YouTube sih udah cukup banget ya, apalagi ini layarnya udah enak lah ya, walaupun belum AMOLED. Untuk spek layarnya tadi saya tampilin di AIDA lah ya, nih kita tampilin layar nih ya. Dan kerapatan layarnya nih masih dilihat 269 ppi, masih belum Full HD, tapi sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan ukuran layarnya di 6,56 inch. Buat nonton YouTube sih masih oke aja lah ya. Kalau pakai gaming sih udah cukup menurut saya. Tapi sih saya berharap ada Full HD-nya ya. Dan apalagi AMOLED. Dan AMOLED-nya bisa diturunin gitu loh. Jadi settingannya itu bisa diatur-atur, lebih keren lagi. Dan ini juga sudah dual speaker, jadi suara speakernya udah menggelegar mestinya. Dapatkan diskon hingga 12%. Pemesanan pertamamu di Agoda. Download sekarang. Ya kayak gitulah ya, udah oke lah. Untuk layar sih nggak terlalu komplain-komplain banget, karena emang touch delay nggak begitu terasa di smartphone ini, dan emang layarnya enak lah dipakai buat main gaming harian. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah kamera. Nah, untuk sektor kamera ini sedikit unggul ya ketimbang Poco M6 ya. Walaupun dari resolusinya emang nggak unggul banget, nggak sampai 100 megapiksel, nggak. Standar aja untuk kameranya ya. Cuma di sini tuh ada fitur Ace-nya, jadi di harga sejutaan kalian bisa menikmati kamera yang nggak bergoncang. Karena ada brand lain tuh kalian pakai rekam jalan-jalan itu bakalan bergoncang sekali, kalau ini enggak. Dan resolusinya ini bisa merekam di 2K dan maksimal di 1080p-nya bisa merekam di 60 fps. Jadi untuk kamera ini udah oke banget di kelas harganya. Kita testing aja kameranya. Hasilnya tuh kamera dari itel S4 seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari itel RS4. Di sini tuh saya merekam di 1080p di 30 fps ya. Ntar kita coba di 4K sama Ultra Steady-nya. Nah, kalau tanpa Ultra Steady bisa dilihat nih, goncang dikit aja udah bergoncang smartphone-nya. Kalau pakai jalan gimana, Bang? Tentunya nih. Jalan dikit aja bergoncang banget ya. Oke, kita coba hidupin Ultra Steady-nya. Dan di sini saya coba pakai Ultra Steady-nya dan hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian hasil kameranya? Kalau pakai jalan Ultra Steady tentunya lebih stabil dan lebih oke gitu ya. Kalau pakai lari gimana, Bang? Ya tentunya bakalan oke banget. Males banget lari ya. Kita coba lari aja lah ya. Ya kayak gitulah untuk hasil kameranya ya. Emang sih bergoncang dikit tadi kalau pakai lari, cuma nggak terlalu shaky gitu ya. Dan ini saya seneng sih hasil kameranya nggak bergelombang itu ya. Cukup oke lah ya kalau saya lihat di layar ini. Ini adalah hasil kamera depan dari smartphone itel RS4, dan di sini tuh saya nggak hidupin fitur Ultra Steady-nya, dan hasilnya seperti ini. Kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang. Kita coba aktifkan buat fitur Ultra Steady-nya. Kalau Ultra Steady on ini bakalan zoom ya, yang kamera belakang juga sama zoom. Dan kalau pakai jalan tentunya ini bakalan lebih oke dan lebih nyaman. Nih. Oh, bergoncangnya itu nggak terasa. Kalau tanpa Ultra Steady bakalan bergoncang banget. Nah, gitu aja untuk hasil kamera dari smartphone ini. Kita uji coba buat foto hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia buat hasil kameranya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah skor AnTuTu benchmark-nya. Nah,
Kalau kita lihat skor Antutu benchmarknya ini termasuk cukup lah ya, walaupun belum dapat 500 ribuan. Kalau 500 ribuan ya Nubia Neo 2 5G. Skor Antutunya dapat di 400 ribu aja, dengan skor CPU kita dapat di 134 ribu, GPU kita dapat 57 ribu, dan memori kita dapat di 100 ribuan, dan UX kita dapat di 100 ribuan. Yang menurut saya sih udah cukup lah, pakai main gaming pasti bisa banget. Nah, kita coba lihat sensor boxnya dulu, apakah di sini speknya oke. Lupa saya ini. Nah, ini untuk gyroscope ini sudah hardware, jadi buat main game PUBG ini udah nyaman banget gitu ya. Jadi ini ya lumayan oke, mulai harga sejutaan aja loh. Kapan lagi ya kalau kalian cari brand lain nggak ada nih seperti ini. Gitu. Kita langsung aja uji gaming, langsung aja gaming. Nah, ini udah masuk ke gamenya ya. Kita coba lihat settingan grafisnya di sini. Kita udah settingan di ultra tadi, FPS-nya kita pakai tinggi. Oke. Ya, stabil di 60 fps sih. Terus seru juga ya main ini ya. Grafisnya lebih oke lah. Yang di undangan itu bisa ningkatin kekuatan kenanku. Asik. Dan FPS-nya stabil di 60 fps ya. Udah, kita lanjut main dulu ya. Dan untuk game kedua kita mau testing game PUBG Mobile. Game selanjutnya adalah game PUBG Mobile. Nah, untuk game PUBG Mobile kita settingan grafisnya dapat di Smooth Ultra. Kalau mentok saya di SD High aja sih ya, standar aja. Kemudian untuk gyroscope-nya ini sudah saya always on aja lah ya buat testing. Dan ya, karena udah hardware jadi enak banget. Nah, untuk seri entry level Poco sih belum se-hype HP ini ya. Kalau HP ini emang hype banget. Jadi inget waktu dulu kalau Redmi atau Poco itu ngeluarin HP sejutaan, larisnya minta ampun ya. Kalau sekarang sih mereka udah fokus di HP yang harga 4 jutaan ke atas yang emang chipsetnya ngebut ya. Itu nggak terkalahkan sih. Cuma ya untuk entry levelnya so-so lah ya, cuma ada Poco M6 yang menurut saya sih speknya ya standar aja, nggak ada yang istimewa banget. Nih ya gyroscope-nya, jadi udah hardware jadi enak banget buat main gamenya. Dah, saya mau lanjut main game dulu ya. Kita langsung aja kesimpulan dari HP RS4 ini.
Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang itel RS4. Oh ya, smartphone ini hanya titipan aja ya, bukan saya yang beli. Dan menurut saya sih smartphone ini rekomendasi sekali. Karena kemarin kan saya pakai ini, emang ini jadi HP daily driver saya untuk HP keduanya. Ya, teman saya sih nanya, "Bang, Mas, ada gak HP yang speknya kayak gini? Cuma budget saya cuma 2 juta aja." Ya udah, saya saranin ini aja gitu ya. Ya kalau pengen, tapi saya pertimbangkan. Cuma kameranya ini masih ACE ya, jadi bukan OIS, jadi kalau pakai rekam agak gede-gede dikit, tapi nggak goyang-goyang gitu ya. Kemudian saya bilang layarnya juga kurang menarik karena masih SD aja, tapi sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Ya udah, karena budgetnya cuma 1,9 juta lebih dikit, ya udah saya saranin ini aja. Dan semoga teman saya puas ya dengan produk ini. Ya, ini unboxing dulu sebelum saya serahkan ke teman saya. Nah, segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya. Kalau kalian pengen beli, silahkan check out sekarang sebelum produknya naik harganya. Yuk, segitu dulu video Jack. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.